politik itu karena Pak D kan politik ya, gitu. Jadi Pak D juga sering menginspirasi saya untuk menjadi anak muda yang harus terus berkarya dan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Cuman sekarang kan bukan hal yang tabu lagi bahwa politik itu kan mempunyai power kan. Ya. Terus di situ saya ingin sekali terjun di politik karena ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Ingin menjadi suatu jembatan bagi banyak orang. Karena politik itu kan yang sangat ditambahkan aspirasinya kan. Jalan menuju ke sana. Iya. Berarti sebagai anak, kan kadang anak muda itu alergi dengan politik. Iya. Kalau Mbak sendiri melihat politik itu gimana Mbak? Apakah ini hal yang gimana, terus yang kayak alergi atau gimana? Menurut Mbak gimana Mbak? Alergi nggak dengan politik? Menurut saya enggak sih, politik itu menurut saya menyenangkan asalkan kita berada di jalur yang tepat gitu, di jalur yang tepat dan yang tidak menyalahi aturan. Menurut saya itu sangat-sangat menyenangkan karena di situ di politik saya belajar banyak untuk seperti mengutarakan aspirasi-aspirasi, oh seperti ini baiknya berdiskusi tentang sayang, oh lebih baik seperti ini gitu. Terus apakah punya ide atau gagasan atau kepinginan, yuk anak muda jangan alergi atau apatis dengan politik itu? Salah satunya kan tadi dengan modeling ya Mbak. Terus apalagi juga tadi cepat memasarkan UMKM lewat media online, media sosial, milik pribadi kan. Nah itu gimana? Itu kan juga bisa jadi salah satu cara untuk menarik suara anak muda kan. Itu gimana Mbak menurut jenengan? Apakah itu menjadi hal yang baik atau jalan menuju untuk menggait suara anak muda lewat modeling tadi Mbak? Saya kurang paham. Jadi kan media sosial kan sekarang anak muda itu isinya. Iya. Terus Mbak mau maju sebagai anggota dewan. Nah, berarti kan ada potensi di situ. Berarti Mbak juga melihat potensi itu kan, ayo anak muda ikut modeling, dan Mbak juga sebagai representasi anak muda, apalagi anak muda yang kreatif gitu. Nah, gimana untuk mengajak itu lewat sosial media salah satunya tadi loh. Itu tanggapannya gimana? Tanggapan saya kan media sosial kan zaman sekarang kan ini ya, perannya kan sangat besar kan. Nah di situ di sosial media kita harus juga sebagai calon politik kan, bakal calon politik itu juga kita harus mempackaging diri kita, mempresentasikan diri kita itu sebaik mungkin agar orang lain pun juga tertarik gitu tentang personality kita. Kan fashion itu kan nomor satu ya untuk model ya gitu. Jadi mungkin bisa untuk meningkatkan mutu daya batik itu tersendiri gitu. Dalam kalau semisal batik dari satu butik di Lawean itu dipakai untuk di acara catwalk di salah satu acara bergengsi fashion mungkin di Solo gitu, itu kan jadi nambah nilai jualnya juga. Jadi kayak gitu. Artinya untuk program jenengan sendiri mengangkat yang mana ini batik yang dalam tanda kutip ini kerap disandingkan dengan mungkin tua kuno dan sebagainya, kan diangkat banyak untuk lebih ke anak muda. Iya, lebih diangkat untuk anak muda, dan zaman sekarang kan juga sudah banyak batik yang modifikasi kan, dimodifikasi sedemikian rupa menjadi lebih elegan, lebih anggun, jadi bisa dipakai anak muda generasi zaman sekarang gitu. Jadi kesannya lebih fresh gitu. Iya. Mbak, kalau jenengan di bidang modeling Mbak ya, kalau ini sendiri untuk batik ini sendiri dalam pemikiran jenengan bagusnya jenengan mau bawa kemana? Artinya ini kan untuk menghilangkan bahwa kesan batik itu kuno banget gitu. Jenengan mungkin begini. Mas, ada rencana untuk memberikan ini ya, pengenalan tentang batik gitu kan, supaya juga anak muda zaman sekarang itu tahu
tentang batik. Batik itu nggak kuno, ternyata batik itu bisa digunakan oleh anak muda zaman sekarang dan juga nggak terlihat tua juga, karena banyak yang zaman sekarang batik-batik itu dimodifikasi gitu. Mungkin saya akan menjelaskan seperti itu, bahwa batik bisa dibawa ke kontes internasional juga gitu. Dan besok ini saya kan juga ada kompetisi internasional kan di bulan Agustus itu saya juga udah mempersiapkan dari hari ini nih, tadi saya udah kontak-kontak desainer untuk menyiapkan gaun-gaun yang bertemakan tenun, songket, batik gitu. Jadi bernuansa Indonesia gitu. Saya bawa ke Singapura nanti insya Allah. Iya, menurut saya iya. Karena itu kan warisan budaya kita ya Mas, sebagai orang Indonesia ya. Apalagi kan batik itu kan suatu mahakarya, menurut saya suatu mahakarya yang sangat patut kita bawa kemanapun, sampai ke jenjang internasional juga. Seluruh dunia harusnya tahu kalau batik itu mahakarya budaya Indonesia. Dilihat juga zaman sekarang udah banyak juga anak muda yang tertarik tentang tradisi budaya Indonesia itu, batik itu. Udah banyak yang tertarik untuk cara membatiknya, dan untuk kayak pengrajinnya itu zaman sekarang juga banyak pengrajin muda yang udah mulai tertarik untuk ini kerajinan yang harus dilestarikan terus. Ya Mas ya, seperti contohnya zaman sekarang kan juga saya banyak mengikuti kontes-kontes itu yang hampir semua kontesnya itu pasti menggunakan kain batik, tenun, songket itu pasti. Jadi kayak banyak modifikasi tentang fashion zaman sekarang dicampur dengan batik gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.